Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Charisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Charisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya, mari kita lambaikan tangan. Kami menyapa salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita, kebaik kami yang melayani di tempat ini, dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah-rumah, yang sedang menyaksikan online ini secara streaming di rumah-rumah. Doa kami pada pagi hari ini, saudara semua, Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik dan sehat sempurna dalam penyertaan Tuhan kita. Amin. Dialah Allah Immanuel yang telah menyertai kita sepanjang minggu ini. Dia yang memberkati, Dia yang memulihkan, Dia yang memimpin, dan Dia juga yang menyembuhkan hidup kita. Sebab itu pada hari ini, di hari Sabat Tuhan, Tuhan berkata inilah hari perhentian yang Tuhan sediakan untuk kita mengkhususkan hari ini, memberikan hidup kita, memuji, menyembah, dan mengucap syukur atas kebesarannya dan atas perbuatan ajaibnya sepanjang minggu ini. Mari, siapapun kita yang berada di rumah, Allah yang maha hadir, Dia hadir di tempat ini, dan Dia juga hadir di rumah-rumah untuk menyapa setiap saudara. Dan apa yang Dia kerjakan pada pagi hari ini, kesembuhan, pemulihan, mujizat, semua Dia sediakan di dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Dan biarlah pada pagi hari ini kita boleh benar-benar menikmati kebaikan Tuhan yang Dia sediakan di Minggu Sabat Kudus ini. Firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 95 ayatnya yang ketiga berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala alam. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan di awal ibadah ini bagi Raja yang besar, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau memuji Dia. Mari bersama-sama kita mau katakan, apapun masalah kita hari-hari ini, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan Allah yang besar sanggup menghentikan badai dalam hidup kita. Selama masih ada Tuhan, kuasa Allah dan mujizat Allah tetap terjadi bagi kita yang percaya. Amen. Dengan cara apa kita dilepaskan? Dengan bersukacita dan tetap memuji-muji Dia. Amin. Saya mengundang semua Bapak Ibu baik yang ada di sini dan yang di rumah-rumah, mari kita bangkit berdiri dengan sukacita kita memuji Dia. Haleluya. Yes. Mari bertepuk tangan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih, mari tinggikan Dia. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami
baik memuji Dia. Apa yang sedang kita lewati hari-hari ini? Mungkin badai hidup yang berat, mungkin ujian yang berat. Tapi firman Tuhan berkata jangan menyerah, karena masih ada Tuhan. Masih ada mujizat selama kita memuji Dia. Maka sukacita yang baru dan kemenangan terjadi bagi kita. Haleluya, amin. Mari kita katakan dengan lembut bersama-sama. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. Namamu besar Tuhan. Namanya besar, ku Yes. tinggikan. Namamu ya Yesus. Namanya Yesus, Ku tinggikan Engkau besar dengan lembut. Haleluya. Angkat tangan dan pujilah namanya. Namanya besar, Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. namanya besar, ku tinggikan. Yes. Namanya Bersukacitalah. Amin. Namanya besar, Ku tinggikan. namanya Yesus, ku tinggikan. Segenap suara ku tinggikan. Haleluya. Thank you Jesus. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namamu besar Tuhan. Namanya besar. Ini cara kami. Ini cara kami melewati badai. Ini cara kami. Ini cara kami melewati badai. Oh, terima kasih. Sukacita Allah adalah kekuatan dan kemenangan kami. Haleluya. Oh, oh, oh. Yes. Haleluya. Ini cara kami melewati badai dengan tetap melihat kepada mata iman, mengarahkan segenap hidup kami kepada Tuhan. Bahwa ujian semuanya hanya sementara. Badai pasti berlalu. Dan mentari akan kembali bersinar dalam hidup kami. Karena selama kami menyembah Allah yang hidup, mujizat masih terus terjadi. Selama kami percaya, maka pemulihan demi pemulihan dan karya-Mu yang tidak terbatas akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kami datang pada pagi hari ini menyembah kepada satu nama yang besar dalam hidup kami. Yesus Kristus Tuhan. Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyembuhkan. Allah yang memulihkan. Allah yang memberkati. Allah yang menolong kami. Yesus Kristus tetap sama. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, pertolongannya tidak pernah berubah atas kita. Haleluya. Mari segenap hati dan hidup kita menyembah Dia pagi ini. Tuhan yang besar, ini kami datang menyembah-Mu. Ini hidup kami, ini hati kami. Haleluya. Mari kita angkat suara kita di hadapan Raja kita. Terima kasih Bapa. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku takkan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan seluruh
genggaman-Mu Tuhan. dalam Yes, Jesus. genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan Kau sanggup menggenapi dalam hidup kami Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari dari depan dengan segenap hati kita menyembah Dia. Ku hidup karena percaya bahwa Kau setia. Kau pasti menepati janji-Mu Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji saudaraku. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku takkan menyerah. Amin, Jesus. Ini iman kami di hadapan Allah yang hidup, meski dalam kesesakan, karena kami percaya seluruh hidup kami aman dalam genggaman-Mu. Haleluya. Dalam genggaman, mari dengan iman katakan, Tuhan kami besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Mari angkat tangan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup amin. Dia sanggup menepati janjinya. Yes. bersepakat Percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Ku terima sekarang ya Tuhan. Ku terima sekarang. Ku terima. Ku terima. Kami terima ya Tuhan. Ku terima Sekali lagi kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sujud ke altar Tuhan. Kami sujud di altar-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya Jesus. Sujud di altar-Mu Tuhan. Oh, mari katakan haleluya. Sujud di altarnya. Kami bawa seluruh hidup kami. Mari kita angkat suara kita dan katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidup. Amin Jesus. Ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. dia
Terimalah mujizatnya, terimalah pemulihannya pada pagi ini. Hadiratnya ada di sini. Haleluya. Dia ubah hidupku, barui hati. Sesuatu terjadi, terjadi saat datang di dengan lembut. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Mari angkat suaramu, bawa seluruh hidup. Terimalah anugerahnya, terimalah kuasanya, terimalah pemulihan darinya. Haleluya. Terimalah damai sejahtera yang membuatmu tenang. Yes, kuasanya ada di tempat ini, kuasanya ada di rumah-rumah. Dia ubah hatiku, dan Kau membaharui seluruh kami Tuhan. Haleluya. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Yes, Jesus. Saat datang di altarnya. Oh, mari bebaskan rohmu untuk menyembah Dia. Bebaskan roh kita untuk bersyukur, sebab Allah ada di sini. Dia mengerti setiap hati, Dia peduli setiap air mata. Dia memberikan kelegaan yang baru. Angkatlah suaramu. Allah berkata di tempat ini, pada saat ini, akulah Tuhan, akulah Allah, aku sanggup melakukan segala perkara. Mari bawa nyanyian syukur yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Lebih sanggup, tiada yang sukar bagimu. Kau berkuasa, Kau berkata, yes, Jesus. Syararan namamu. Mari, satu hati, satu suara, kita menyembah Raja kita, Penyelamat kita. Gerejanya, angkat suaramu bagi pelepasmu, bagi penyelamat, bagi penolongmu. Haleluya. Alam bilang kuasanya, alam bilang mujizatnya, Allah bilang pertolongannya di hadiratnya. Masyarakat namase, irana masyarakat nambo, irala masyarakat namase. Lord Jesus,
Selamanya Kau dimuliakan. Selamanya Kau Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Hosana, Hosana. Segala puji, hormat, kuasa bagi Raja. Terima kasih. Kami bersyukur. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dengan segenap hati dan kuatku, aku berkata dari tempat ini, aku mengasihi-Mu ya Allah gunung batu, keselamatan dan kekuatanku. Aku tidak akan pernah berhenti untuk menyembah-Mu. I live to worship You. To worship You I live, Jesus. Haleluya. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikanlah Engkau ya Allahku selama-lamanya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesusku, Allah Rajaku selama-lamanya. Kau Rajaku yang bertahan. Kau Allahku yang berkuasa. Selamanya Yesus Tuhan Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan Raja kami. Sembahlah Dia, hai gerejanya. Haleluya. Kau Rajaku yang bertata. Yes. Haleluya. Mari tangan kita terangkat bagi Allah kita. Yesus anak Allah yang hidup, Raja kita selamanya. Tuhan, Kau Raja yang terbaik bagi Raja kita. Dimuliakan, dimuliakan. Haleluya. Angkat suaramu. Yesus Kristus, haleluya. Penyelamat Allah, Kau Allah yang hidup, satu-satunya penebus yang bangkit mengalahkan maut. Oh, yang bertata, yang bertata. Allahku berkuasa. Terimalah sembah kami Yesus. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, haleluya. Kita sorakan haleluya. Hosana,
Hosana. Haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Bapa. Inilah pujian, penyembahan, pengagungan kami bagi nama-Mu. Kami tahu Kaulah Alfa dan Omega, Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang menjemput gerejanya pada saat Engkau datang kedua kali. Kami bangga punya Allah seperti Kau. Dan biarlah apa yang dipersembahkan oleh kami umat-Mu, gereja-Mu dari tempat ini menjadi wewangian yang harum bagi-Mu. Dan hati-Mu disenangkan ya Allah. Dan kami percaya pada saat firman-Mu juga diberitakan, kuasa Allah bekerja, menjamah, memberkati, memulihkan, menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang berada di rumah-rumah. Terima kasih Bapa, bagi-Mu hormat pujian, kuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa, beribadah secara online. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekalipun kita ibadah secara online di rumah kita masing-masing, percayalah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengertian bagi saudara, bagi kita semuanya, jemaat Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak semuanya diberkati oleh Tuhan di minggu kedua di bulan Agustus ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tetap berbicara tentang perjuangan. Dan tema atau topik kita kali ini berbicara tentang fight the good fight of the faith. Berjuang dalam perjuangan iman yang baik atau iman yang benar, saudara yang kasih Tuhan. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, saya singgung sedikit bagaimana Paulus berkata dalam firman Tuhan dalam kitab Timotius bahwa dia telah mengerjakan pertandingan yang baik, saudara kasih Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris dalam New International Version ya, dikatakan di sana fight the good fight of the faith. Ya, berperang dalam peperangan yang baik, berjuang dalam perjuangan yang baik ya. Bertempur dalam pertempuran yang baik, iman yang baik di sana saudara kasih Tuhan. Sedikit saya bacakan dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi kita mesti masuk dalam sebuah arena pertandingan, sebuah arena peperangan, sebuah arena pertarungan saudara kasih Tuhan. Sebuah arena pertempuran di sana. Dan saya harap ketika kita masuk di area itu, karena kehidupan ini bicara tentang peperangan, bicara tentang perjuangan. Hidup ini berbicara tentang pertempuran saudara yang dikasihi Tuhan. Yang baik dan yang benar, ya, yang baik, yang buruk. Kita harus mengalahkan pertempuran ini atau memenangkan pertempuran ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus sudah berbicara kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, aku telah memenangkan pertandingan yang baik. Saya pikir kita juga mesti memenangkan pertarungan ini atau pertempuran ini, perjuangan iman ini dengan baik saudara kasih Tuhan dan merebut mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan atas kehidupan kita. Maka kita menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi kepada firman Tuhan, saya ajak kita boleh berdoa.
Bapa, terima kasih ya Tuhan, kembali kami datang dengan segenap hati. Kami mau belajar firman Tuhan. Bagaimana kami harus berjuang dalam perjuangan dengan iman yang baik ya Tuhan. Firman-Mu mengajari kami, memberikan hikmah, pengertian bagi kami. Firman-Mu menjadi rema atas kami. Kami terima firman-Mu hari ini. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Kami siap diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-10. Ayat yang ke-12 dan sampai ayat yang ke-14. Dengarkan firman Tuhan ini. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayaloni. Ayat 13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat 14, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Perhatikan, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Dalam pertarungan iman, dalam perjuangan iman, kita memastikan Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan mau berperang bersama dengan kita. Luar biasa sekali saudara kasih Tuhan. Hidup adalah perjuangan. Sebuah arena peperangan saudara yang kasih Tuhan. Dan setiap kita ingin mengalami kemenangan dalam peperangan kehidupan ini. Itulah sebabnya kita berusaha untuk berjuang mewujudkannya. Kalau di zaman raja-raja, zaman Yosua, dan zaman perjanjian lama, pertempuran atau peperangan mereka ialah melawan darah dan daging. Tetapi dalam zaman modern ini, yang ada adalah peperangan rohani, yang disebut juga peperangan iman atau perjuangan iman. Kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa kemampuan kita itu sungguh terbatas. Kemampuan saya dan saudara itu terbatas untuk menghadapi banyaknya persoalan dalam kehidupan ini. Apalagi kalau persoalan itu adalah sesuatu yang jauh melebihi kekuatan kita. Seperti yang dialami oleh Yosua dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara kasih Tuhan. Mereka menghadapi pertempuran yang sangat hebat sekali. Tidak semua ayat firman Tuhan ini akan kita baca. Tetapi saya sarankan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Anda baca pasal yang ke-10 ini karena sangat banyak sekali ayatnya. Ayat pertama sampai ayat 40 sekian. Mengisahkan pertempuran di Gibeon, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua dan bangsa Israel. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, Anda sedang berperang atau berjuang untuk apa hari ini? Mungkin Anda sedang berjuang melawan sakit penyakit yang sudah lama tidak kunjung sembuh. Anda berjuang, bergumul di sana saudara kasih Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang bersama dengan saya pagi hari ini, Anda sedang berjuang melawan rasa malu atau gambar diri yang salah, yang rusak,
Sehingga Anda tidak bisa bangkit dan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Anda perlu Tuhan dalam hidup Anda. Mungkin Anda juga sedang berjuang melawan kepahitan akibat dari perkataan orang yang menyakitkan, sehingga kita tidak memiliki damai sejahtera, sukacita dalam melewati hari-hari ini. Banyak orang hidup dalam kemarahan, kepahitan, sehingga muncul berbagai sakit penyakit, muncul berbagai masalah demi masalah dalam hidup. Karena tidak ada damai sejahtera Tuhan di dalam hidupnya. Tidak ada Roh Kudus yang menerangi hatinya dan pikirannya, saudara kasih Tuhan. Sehingga semua tertawan begitu sulit dan susahnya dalam menjalani kehidupan ini. Anda berjuang di sana. Atau mungkin di antara kita juga, kita sedang berjuang menghadapi masalah keuangan, masalah finansial, masalah pekerjaan. Kita masih belum merdeka secara keuangan. Dalam pengertian, kita tidak bisa membeli sesuatu yang kita butuh. Kita tidak bisa membeli barang yang kita butuhkan saat ini. Itu sebuah perjuangan. Kita belum merdeka secara keuangan. Kalau orang udah merdeka secara keuangan, segala keperluan dan kebutuhannya bisa segera dicukupi. Atau mungkin di antara kita sedang berperang melawan persoalan yang sangat besar. Saya nggak tahu apa persoalan Bapak Ibu saat ini. Persoalan yang besar seperti apa. Untuk itulah kita harus memiliki yang namanya fight, berjuang ya, dalam perjuangan yang baik, memiliki iman yang baik, dan saya percaya kemenangan menjadi bagian milik kita. Perlu Anda ketahui Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apapun juga yang Anda alami hari ini, ketahuilah satu hal, bahwa Tuhan mengizinkan persoalan atau masalah itu dengan satu tujuan, supaya Anda berjuang dengan Dia, dengan Tuhan, dengan Allah, saudara kasih Tuhan. Dalam ayat bacaan kita hari ini, kita melihat sebuah perjuangan yang penuh dengan tekanan, saudara kasih Tuhan. Yosua dan orang Israel sedang mengalami pertempuran dari kekuatan yang lebih besar dari bangsa Amori, saudara kasih Tuhan. Ketika Yosua hendak merebut tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, dia harus menghadapi pertempuran, dia harus menghadapi peperangan, perjuangan yang sangat berat sekali, saudara kasih Tuhan. Yosua tidak langsung menerima kemenangan dengan mudah atau dengan instan. Lalu musuh-musuhnya, bangsa-bangsa yang melawan Israel, mati begitu saja. Oh tidak, saudara kasih Tuhan. Kenapa Tuhan tidak langsung saja membunuh musuh bangsa Israel pada waktu itu seperti yang kita ketahui? Dan memberikan kemenangan dengan segera, dengan cepat. Rupanya tidak ada yang instan. Butuh proses. Dan Tuhan mau mengajar saya dan saudara dalam proses itu untuk berjuang bersama dengan Allah. Melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa bekerja atas hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, kadang-kadang banyak hal yang kita harapkan langsung terjadi. Maunya doa kita cepat dijawab. Masalah kita cepat selesainya. Tapi tidak demikian, saudara kasih Tuhan. Tidak instan terjadi bagi kita. Oleh
Terkadang kita dibawa ke dalam proses yang penuh penderitaan. Jadi dalam bahasa Yunani, kata perjuangan itu sebenarnya artinya adalah sebuah penderitaan, proses penderitaan. Itulah perjuangan kita. Mengapa begitu? Karena Tuhan sedang melatih iman kita. Kita harus tetap berjuang. Karena itu perlunya iman saudara kasih oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan engkau menjadi pejuang yang baik. Ya, berjuang dalam perjuangan iman yang baik. Ketika engkau memiliki firman Tuhan dan dari pendengaran firman Tuhan, maka timbullah iman itu. Dan iman itu memberikan kuasa, keberanian bagi kita untuk menerobos keluar dari persoalan dalam hidup ini dan menang atas segala persoalan dan masalah yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Fight the good fight of the faith. Berjuang dalam perjuangan iman yang baik. Saudara kasih oleh Tuhan. Bagaimana berjuang dalam perjuangan iman yang baik? Dari pembelajaran kita pagi hari ini, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara kasih oleh Tuhan. Apakah rahasianya sehingga Yosua dan bangsa Israel mendapatkan kemenangan, saudara kasih oleh Tuhan? Perjuangan kita harus menang. Itu pasti dalam keadaan apapun. Bentuknya apapun, kemenangan itu Tuhan sediakan dalam hidup kita. Memang tidak instan Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Penuh dengan proses dan penderitaan. Tapi yang pasti Tuhan memberikan kemenangan atas hidup kita. Bagian yang pertama yang menjadi titik poin kita pada pagi hari ini adalah apakah rahasia sehingga Yosua dan bangsa Israel mendapatkan kemenangan? Yang pertama adalah hidup karena mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Hidup karena mendengar firman Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-8, Yosua 10 ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Jadi Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel. Dan Yosua mendengar firman Tuhan. Meresponi firman Tuhan. Ini hal yang menarik dan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Memang perjuangan itu, peperangan itu sangat hebat sekali, berat sekali yang akan dihadapi. Tapi perhatikan, Yosua mempersiapkan diri. Ya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi sebelum firman ini datang, disampaikan kepada Yosua, kita tahu bahwa karakter atau gaya hidup Yosua itu luar biasa sekali. Pada masa mudanya, dia seorang yang luar biasa, yang rindu dekat dengan pemimpinnya, dekat dengan Tuhannya, mengenal lebih dalam lagi Tuhan yang disembah oleh Musa pada waktu itu, saudara kasih oleh Tuhan. Bahkan ketika tongkat kepemimpinan beralih dari Musa ke Yosua, kita tahu firman Tuhan yang sangat kuat sekali merema bagi kita yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Dalam Yosua 1 ayat 8. Tuhan sedang mengajarkan karakter atau gaya hidup kepada Yosua. Kemanapun dia melangkah, dia harus merenungkan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Maka keberuntungan akan menjadi bagian Yosua. Itulah gaya hidup Yosua.
Dia hidup oleh firman Tuhan. Bahkan detik-detik atau akhir dari masa perjalanannya, dari masa hidupnya, kita tahu firman Tuhan yang sangat luar biasa dalam Yosua 24 ayat 15. Dia menutup di masa tuanya, dia berkata seperti ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah gaya hidupnya, karakternya Yosua dan keluarganya. Selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Ini modal yang utama dalam menghadapi peperangan, perjuangan iman. Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun Yosua memiliki pasukan yang sangat hebat-hebat sekali. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7 bahwa Yosua itu memiliki pasukan yang terdiri dari para pahlawan yang gagah perkasa. Dia punya pasukan yang gagah perkasa, para pahlawan. Tapi yang menarik adalah sekalipun dia punya itu, dia menyadari bukan karena pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ini, tetapi karena Tuhan Allah. Karena campur tangan Tuhanlah dalam kehidupan kita juga. Sekalipun ada sumber-sumber dalam hidup kita yang bisa kita andalkan. Ada sumber-sumber dalam kehidupan kita yang bisa kita pakai. Memampukan kita untuk berjalan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan kalau Tuhan memberikan Anda pengetahuan. Puji Tuhan kalau Tuhan memberikan Anda kecakapan, kecerdasan, otak yang encer. Puji Tuhan kalau Anda punya karir, pekerjaan yang baik. Tapi saya mau katakan, jangan andalkan pengetahuan Anda. Jangan andalkan kemampuan Anda. Jangan andalkan pekerjaan Anda. Jangan andalkan apa? Segala yang ada di dalam kehidupan Anda. Dalam hal ini, Yosua belajar untuk tetap mengandalkan Allah. Sekalipun dia punya pasukan-pasukan yang sangat gagah perkasa. Pahlawan-pahlawan yang luar biasa, saudara kasih Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-11, kita melihat bagaimana tangan Tuhan menolong bangsa Israel. Buktinya adalah Tuhan yang berperang bagi mereka. Pada waktu mereka sedang berperang, firman Tuhan berkata, ada hujan batu yang dari Tuhan, yang dari langit, jatuh ke atas musuh-musuh orang Yahudi. Dan musuh itu dibunuh oleh batu-batu yang turun dari langit. Nanti saya akan jelaskan di poin yang kedua. Batu itu batu apa sih kok bisa turun dan menimpa musuh-musuh itu. Dan kalahlah musuh itu. Segala pemberontakan mereka, persekongkolan mereka gugur. Mereka dikacaukan dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua dan bangsa Israel. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dalam hidup ini, saya katakan tadi, jangan andalkan kemampuan yang ada pada diri Anda, tetapi andalkanlah Tuhan dengan firman-Nya, melalui firman-Nya. Makanya kita harus memperbanyak bacaan-bacaan firman Tuhan hari-hari ini, saudara kasih itu. Kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita harus banyak merenungkan firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan. Karena Tuhan selalu bekerja lewat firman-Nya. Ingat, Tuhan selalu bekerja lewat firman. Kemenangan yang pertama itu karena mereka hidup dalam firman Tuhan. Yosua mendengar firman Tuhan.
Karena Dia adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa manusia lakukan dalam hidup Anda. Ketika Anda mengerti firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada kebenaran Tuhan dalam hidup Anda. Itu memberikan kemenangan bagi Anda, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Itu rahasia yang pertama dalam pertarungan iman yang baik. Ya, berjuang dalam perjuangan iman yang baik. Kita harus punya firman Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Tidak ada cara yang lain, saudara kasih Tuhan. Dan titik poin saya yang kedua, saya titik beratkan. Hari ini saya 2 poin saja saya sampaikan. Saya rasa itu sudah cukup bagi kita. Poin yang kedua, apa rahasianya sehingga Joshua dan bangsa Israel mendapatkan kemenangan? Poin yang kedua adalah hidup dalam doa dengan iman dan minta campur tangan Tuhan. Maka lihatlah Tuhan sendiri yang berperang bagi kita. Tuhan sendiri yang berperang bagi kita. Wow, luar biasa sekali. Perhatikan ayat, saya ulang lagi ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan. Perhatikan di sana. Lalu Yosua berbicara. Dia berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan berhentilah di atas lembah Ayalon. Matahari berhenti di atas Gibeon. Bulan berhenti di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Tuhan menahan matahari dan bulan. Satu hari penuh, kira-kira 24 jam. Tidak biasanya, saudara kasih lihat Tuhan. Apa yang Tuhan tahan itu punya maksud. Tuhan punya rencana. Dan maksud Tuhan itu baik. Rencana Tuhan itu baik. Tentu maksudnya adalah untuk memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel, untuk mengalahkan orang Amori dan merebut tanah Kanaan yang sebelah selatan. Tuhan menahan matahari dan bulan, memberikan waktu yang cukup, yang panjang. Selalu rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup Anda. Saya nggak tahu Tuhan sedang menahan sesuatu untuk Anda. Percayalah, pasti Tuhan sedang memberikan kemenangan untuk saudara yang sedang berjuang hari-hari ini, yang sedang berperang hari ini. Percayalah Tuhan itu baik, saudara kasih lihat Tuhan.
Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Joshua adalah manusia biasa sama seperti kita. Imannya muncul, timbul, sehingga dia berani berseru kepada Tuhan. Untuk berani berkata, hei matahari, berhentilah di atas Gibeon. Hai bulan, berhentilah di atas lembah Ayalon. Manusia yang sama, muncul imannya. Imannya timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, imannya berkuasa. Imannya sangat dahsyat, powerful, saudara-saudara kasih Tuhan. Yosua 10 ayat 42. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Joshua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Iya, dalam hal ini kita ketahui bahwa Tuhan tidak membiarkan Yosua berperang sendirian dalam kelelahan, dalam kecapean. Tapi Tuhan ada bersama dengan Yosua dan bangsa Israel. Terbuktilah firman Tuhan berkata bahwa yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan sendiri, Allah Israel sendiri. Banyak ayat firman Tuhan berbicara Tuhan berperang untuk kita. Dalam Keluaran 14 firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, dahsyat, luar biasa sekali. Jika engkau punya iman yang baik, iman yang benar, maka Tuhan yang berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam Mazmur 46 ayat 7 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dan bukan hanya berperang saja saudara kasih Tuhan. Tapi Tuhan Allah menjadi kota benteng bagi kita. Sehingga musuh dari luar tidak bisa masuk. Karena kita dibentengi oleh benteng Tuhan, perlindungan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, percayalah ada benteng-benteng perlindungan yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan pekerjaanmu, bisnismu, dalam segala area dalam hidupmu. Ketika engkau memiliki iman yang benar, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, Tuhan memagari engkau, membentengi engkau dengan benteng perlindungan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ayat yang ke-15 ini yang luar biasa sekali. Yosua 10 ayat 15. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Tentu kepulangan mereka adalah kepulangan yang membawa kemenangan. Tentu kepulangan Yosua dan orang-orang Israel adalah kepulangan yang bersorak-sorai. Mereka mengalahkan musuh. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, apapun masalahmu, apapun perjuanganmu hari ini, peperangan yang sedang engkau hadapi hari ini, dengarkan firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Engkau akan pulang bersama dengan orang-orang percaya dan engkau pulang diberkati oleh Tuhan dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Seorang teolog mengomentari ayat 13 ini. Yosua 10 ayat 13. Yang bernama Wycliffe. Dia mengomentari seperti ini. Pada umumnya, mujizat yang dikisahkan di sini ditafsirkan sebagai tindakan Allah yang memperpanjang siang hari kira-kira sehari penuh. Ayat 13.
sehingga memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk menuntaskan pengejaran mereka. Sekalipun demikian, andai kata matahari ditahan selama 10 atau 12 jam atau lebih, sehingga seluruh wilayah timur dekat kuno tentu dapat menyaksikan peristiwa tersebut. Sebuah mujizat yang lebih menakjubkan daripada penyeberangan Laut Tebrau dan Sungai Yordan. Maka aneh bahwa kisah ini dalam Yosua 10 ini, di dalam perjanjian lama hanya dicatat di kitab Habakuk 3 ayat 11 saja. Perhatikan baik-baik. Allah tidak memamerkan kuasa mujizatnya secara sembarangan. Dia hanya memanfaatkan kekuatannya sejauh hal itu diperlukan untuk mencapai keinginannya. Dan itu pun dilakukan olehnya hanya di hadapan orang yang dapat memahami atau mengenal dia melalui peristiwa tersebut. Jadi Tuhan melakukan peristiwa itu, menahan matahari di atas Gibeon dan menahan bulan di atas lembah Ayalon. Itu dilakukan oleh Allah kepada orang-orang yang memahami dan mengenal dia dengan benar. Saudara kasih oleh Tuhan. Jadi kalau Anda ingin melihat tangan Tuhan yang perkasa, menyatakan mujizatnya, engkau harus memahami dia dan mengenal dia lebih dalam lagi. Apa yang oleh Joshua dianggap perlu bagi pasukannya yang sudah kelelahan akibat pendakian sepanjang malam, pastilah keteduhan dari terik matahari musim panas. Karena mereka mengejar orang Amori itu pada malam hari dan sampai fajar muncul pagi hari. Karena malam hari sudah lelah, sudah capek. Dan siangnya mereka harus berperang. Tentu matahari akan bersinar dengan teriknya dan panas sekali. Itu akan menyebabkan pasukan Yosua Israel akan kelelahan, bisa dehidrasi ketika berperang. Makanya Yosua minta matahari tetap bertahan. Supaya apa? Terik matahari tidak terlalu panas sekali, saudara kasih Tuhan. Sehingga pasukan itu bisa berperang dengan lebih baik lagi. Perhatikan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hingga episode ini penaklukan Kanaan terjadi dengan demikian cepat. Sesudah Paskah di Gilgal, sehingga kurun waktunya hanya beberapa bulan saja. Sinar matahari yang berhenti saat musim panas sudah merupakan mujizat tersendiri. Allah memberikan jawaban yang jauh melampaui segala sesuatu yang dapat diminta atau dipikirkan oleh Yosua dengan mengirimkan bukan hanya bayangan peneduh yang diharapkan untuk menyegarkan pasukan tersebut, tetapi juga badai batu es yang besar untuk menghancurkan dan menunda gerakan musuhnya. Setiap badai sejak masa panen terus sampai musim panen dianggap sebagai hukuman dari Allah. Jadi hujan es rupanya yang turun dari langit di ayat yang ke-11, dan hujan es ini jatuh di area musuh, dan batu-batu es ini menimpa musuh-musuh Israel, orang-orang Amori dan pasukannya ribuan sekali, dan mereka mati tewas, saudara kasih Tuhan. Padahal yang diminta oleh Yosua, dia hanya meminta matahari berhenti, bulan berhenti. Tuhan lakukan matahari berhenti, bulan berhenti, tapi lebih dari situ Tuhan berikan lagi apa? Hujan batu, hujan es dari langit untuk mengalahkan musuh. Saya enggak tahu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang Anda minta hari ini kepada Tuhan? Jauh lebih dari apa yang Anda minta, Tuhan bisa lakukan, perbuat. Bagi saya, bagi kita semuanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, mungkin masalah Anda begitu besar dan sukar untuk dikalahkan. Tetapi tidak ada persoalan yang terlalu besar kalau diperangi dengan
permohonan doa. Kuasa doa bisa melampaui keterbatasan kita dan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita lakukan. Dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar besar kuasanya. Doa adalah kunci keberhasilan dari orang yang percaya kepada Allah. Cepat atau lambat Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada Anda dan saya, saudara kasih Tuhan. Campur tangan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Bertarunglah dalam pertarungan iman yang baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkaulah perisai kami ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami ketika kami menghadapi pertarungan, peperangan, perjuangan dalam hidup ini. Saat badai hidup menerpa kami, firman-Mu Tuhan di dalam kami. Tenangkan jiwa kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Kami akan menang bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Kami belajar dari Yosua dan bangsa Israel, rahasia kemenangan mereka dalam pertarungan mereka. Mereka mendengarkan firman Tuhan dan mereka percaya kepada firman Tuhan. Bahkan gaya hidup dari Yosua dan keluarganya, mereka hidup dalam firman Tuhan. Ketika mereka berdoa dalam iman, melibatkan Tuhan, minta campur tangan Tuhan dalam perjuangan mereka, dalam peperangan mereka. Dan kami melihat Tuhan berperang bagi bangsa Israel. Dalam kehidupan kami juga, dalam pertarungan, perjuangan iman dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan berseru dan memanggil nama Tuhan. Minta campur tangan Tuhan. Biarlah kami melihat tangan Tuhan yang perkasa memberikan kemenangan bagi kami. Sebab Engkaulah yang berperang atas kami ya Tuhan. Bahkan jauh dari apa yang kami minta Tuhan, melampaui segala akal dan pikiran kami. Tuhan sediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang dalam hal apapun Tuhan.
berkati. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan, bahkan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan yang ditaburkan menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada siang ini, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan kepada jemaat Tuhan. Yang tentunya yang pertama adalah ibadah online minggu depan, pada tanggal 16 Agustus 2020, dan kita akan mulai pada pukul 10 yang dilayani oleh Pastor Jevanya Sihombing STH. Kemudian doa korporat atau doa berantai yang di rumah masing-masing akan kita mulai pada pukul 8 malam, dan saya percaya kita semua siap bersama dengan keluarga dengan satu hati kita berdoa bersama-sama untuk pelayanan di gereja, bahkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Dan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan persembahan misi, silakan Bapak Ibu transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Dan bukti transfer silakan kirimkan melalui nomor WA yang ada di bawah ini. Terima kasih, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Sebelum kita mengakhiri, saya mengajak kita, mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan naikkan doa korporat bersama-sama. Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada siang ini ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah umat-Mu lewat pujian, penyembahan, bahkan lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu berikan jawaban demi jawaban yang luar biasa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam, tetapi Tuhan akan terus beracara. Tuhan akan terus menyelesaikan semua masalah yang sedang kami hadapi bersama-sama saat ini ya Bapa. Dengan virus corona ini ya Tuhan, Bapa, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Secara khusus biarlah Tuhan memberikan fisik yang bagus, yang baik kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga kami dalam keadaan yang sehat ya Bapa. Dalam pelindungan Tuhan tentunya. Kami juga berdoa untuk perekonomian di negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan ikut campur tangan sehingga krisis demi krisis akan dilalui dengan baik ya Tuhan, tentunya oleh pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang melayani di gereja-Mu di tempat ini, Tuhan Kau pakai dengan dahsyat dan lebih heran lagi ya Tuhan, sesuai dengan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan selalu menaungi gereja kami. Kuasa Tuhan selalu menaungi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di tempat ini. Syukur bagi Tuhan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya yang diberkati dan siap menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih, mari tinggikan Dia.